Wistoria One and Sword, anime yang ngingetin gue sama film Harry Potter karena konsep dunianya sama bagian sekolahnya yang mirip-mirip. Bahkan benda yang mirip Golden Street juga ada di sini, Jir. Tapi jujur aja nih, cerita anime ini biasa aja. Gak ada hal yang menonjol selain animasinya yang oh shit, what the fuck is that? Jing. Wistoria One and Sword adalah sebuah cerita fiksi yang ditulis oleh orang yang sama yang bikin cerita Danmachi. Dan mungkin kalian bakalan sadar sama beberapa similaritas cerita Danmachi sama yang ini. Contohnya kayak musuh Minotaur. Ini monster jadi kunci developmentnya si MC di anime Danmachi. Kalau di anime ini, Minotaur jadi monster pertama yang kita lihat si MC lawan. Dan bukan cuma Danmachi aja, banyak banget elemen cerita anime lain yang ditempelin di sini. Dan gak sedikit orang yang sadar sama hal itu. Kalau kata admin Nyami, anime ini mirip sama Black Clover. Kalau kata Eno Bening, anime ini punya premis Muscle sama cerita My Hero Academia. Kalau kata gua, anime itu gabungan mereka semua. Premisnya mirip Muscle, MC-nya mirip Black Clover, beberapa konsepnya yang mirip Harry Potter, sama rivalnya yang mirip My Hero Academia. Tapi ceritanya itu biasa aja gitu. Tapi apakah itu berarti kalau anime itu jelek? Enggak juga. Ceritanya ini dibungkus dengan cara yang rapih banget. Ditambah ini sama animasinya yang bikin ereksi. Lihat aja ini men, backgroundnya kelihatan detail cok. Detail gambaran bangunannya aja sampai segila ini loh. Terus actionnya yang luar biasa fluid. Dan visualnya yang absolute cinema. Bahkan produsernya aja sampai bilang kalau anime itu punya gabungan staff yang paling luar biasa. Karena orang-orang yang terlibat sama produksi anime itu orang-orang yang bikin series-series anime terkenal. Dari direksinya, soundtracknya, sama animasinya. Gue bukan orang yang tahu apa-apa tentang masalah peranimasian ini. Tapi gue gak setolol itu buat gak sadar tentang betapa bagusnya animasi di anime ini. Ada yang aneh sama mata lu kalau lu malah pikir sebaliknya. Gue udah baca manganya sebelum mereka dapat adaptasi anime. Dan manganya juga punya art yang segila animenya. Tapi sekarang udah gue drop. Karena ceritanya mulai kerasa boring anjir. Gak gitu juga sih. Kayaknya gue cuman males aja gitu nungguin tiap chapternya rilis. Gue suka lupa ceritanya gitu kan. Kayak mereka habis ngapain di chapter kemarin anjir. Iya, otak gue emang sebobrok gitu. Tapi gue bakalan kasih tahu kalian lah tentang apa aja yang gue ingat dari cerita anime ini. Ceritanya adalah tentang dunia di mana sihir adalah segalanya. Orang-orang yang gak bisa pakai sihir bakalan didiskriminasi, khususnya di akademi yang dibangun khusus buat nampung pengguna sihir. Dan MC kita gak bisa pakai sihir. Lu gimana caranya bisa masuk ke sekolah ini anjir? Nama dia itu Will Serford, orang yang punya janji kuat sama teman masa kecilnya untuk menjadi seorang magia vendor. Sebutan untuk orang-orang terkuat yang ada di dunianya, yang menjaga penghuni planet ini dari serangan makhluk luar yang keberadaannya masih misterius. Yang jadi masalahnya itu, teman masa kecilnya dia adalah seorang penyihir jenius, sedangkan Will gak punya kekuatan sihir sama sekali. Nama temannya itu adalah Elfaria, dan dia udah menjadi seorang magia vendor sebelum Will bisa apa-apa. Tapi Will berusaha keras buat menjadi seorang magia vendor juga, walaupun dia gak punya kekuatan sihir, demi bisa berada di samping Elfaria. Yang bikin dunianya ini menarik adalah dunia yang mereka tinggali sekarang adalah dunia yang dipenuhi kepalsuan. Kalian sadar gak kalau langitnya itu nggak ada awan? Ya karena langit itu palsu. Mereka harus melindungi dunianya itu dengan memasang barrier yang terbuat dari sihir, yang sekaligus memberikan ilusi langit buatan. Dan itu adalah pekerjaan para magia vendor, orang-orang yang hidup di suatu tower dan bertugas untuk melindungi dunia ini dari para makhluk luar. Makhluk luar ini udah ngancurin banyak dunia lain, kayak dunia para dwarf dan elf yang sekarang mengungsi ke dunia ini. Walaupun ras mereka sama-sama pengungsi, perlakuan orang lokal dunia ini terhadap mereka berbeda jauh. Mereka mendiskriminasi para dwarf karena mereka gak bisa pakai sihir, sedangkan mereka menghormati para elf karena sihir mereka jauh lebih luar biasa daripada penghuni asli dunia ini. Sejauh ini udah mulai ada musuh utamanya, yaitu para kelompok misterius ini. Tapi gue yakin kalau mereka gak bakalan jadi musuh terakhirnya, karena masih ada makhluk luar penghancur dunia itu. Jadi musuh terakhirnya itu kayaknya bakalan menarik banget buat dibahas kalau mereka udah muncul di ceritanya. Bayangin aja, gimana bentuknya sih para makhluk yang udah ngancurin dunia ini? Mungkin endingnya bakalan kayak anime Gurren Lagann gitu. Mereka juga sama-sama keluar bumi buat ngelawan musuh setingkat dewa. Untuk konsep sekolahnya ini ngingetin gue sama film Harry Potter sama negara Cina. Soalnya ada credit system di sini cuy, social credit gitu. Murid-muridnya ini harus ngumpulin kredit sampai jumlah tertentu buat lulus dan dapat kredit yang lebih dari itu biar bisa masuk ke tower buat jadi kandidat magia vendor atau bekerja di bawah pimpinan mereka. Cara mereka dapat kredit ini adalah dengan meraih pencapaian di sekolahnya, kayak dari nilai akademik, praktek, jumlah monster yang dibunuh, atau hadiah dari suatu event. Dan kalau lu langgar suatu peraturan atau jadi murid bandel, kredit itu bakalan dikurangin, kayak Harry Potter aja gitu. Terus guru yang namanya Edward yang mirip Snape, guru yang kelihatannya itu jahat padahal cuma tegas dan peduli sama murid-muridnya. Untuk karakter, mereka biasa aja. Gue udah lihat karakter yang kayak gini berkali-kali di anime lain. MC-nya itu tipe karakter yang punya ambisi kuat, yang isi pikirannya itu positif semua gitu. Gue gak punya masalah apa-apa sama tujuan dia yang pengen jadi magia vendor biar bisa bareng sama Elfie. Tujuan yang kayak gitu tuh gak bermasalah buat gue. Tapi kalau kata si admin kegelapan sama Eno bajingan, yap, gue bakal ngomongin mereka lagi. Mereka gak demen sama hal ini. Katanya bikin mereka cringe gitu. Gue gak tahu apakah ini tuh gara-gara mereka emang udah tua bangka apa gimana. Tapi mereka mungkin gak bisa relate sama seorang anak remaja yang pengen ngejar impian mereka yang kedengarannya konyol.
awal. Namanya juga anak remaja gitu kan. Mereka masih punya ambisi yang membara sama apa yang mereka mau. Lagian apa salahnya kalau dia punya tujuan sesimpel itu? Orang-orang di anime ini juga pada tahu kalau tujuan dia itu emang goblok, tapi secara gak langsung tujuan itu bisa ngangkat dia buat jadi sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma sekedar ketemu Elfi terus balik lagi. Dia pengen jadi Magia Vender, kelompok paling kuat di dunianya. So ya, hubungan gue sama member Kelinsano itu antara cinta dan benci. Gue suka sama mereka, sekaligus benci juga sama mereka. Kalau buat karakternya, gue gak bisa ngomongin terlalu banyak tentang mereka. Kecuali satu, yaitu si karakter Homo ini. Setiap karakternya ini pasti punya kepribadian mereka masing-masing. Tapi yang berkesan di kepala gue itu cuma dikit. Kayak si Will yang karakternya mirip Muscle. Cuman dia punya lebih banyak motivasi daripada Muscle, yang mindsetnya udah kayak Saitama. Terus si Sion yang mirip sama Bakugo, rival berisik yang caper gitu. Sedangkan orang ini, dia cuma murni Homo anjing. Namanya Rosti. Dari gerak-geriknya dia, kelakuan dia sama si Will, terus suaranya yang feminin banget gitu. Ini mah fanboy anjir. Gue curiga kalau cowok fanboy ini sebenarnya bunsinnya si Elfi. Soalnya kelakuan dia sama Will gak normal banget sumpah. Sampai ada ukuran segala lagi. Katanya ukuran dia lebih gede daripada Will. What the fuck man. Lubang pantat gue merinding banget pas bagian itu. Desain karakternya ini bagus-bagus semua. Gue apalagi suka banget sama desain bajunya itu. Walaupun personality mereka agak generik gitu. Menurut gue, cerita yang template kayak gini gak ngebikin anime itu jelek. Selama penulisannya bagus dan dieksekusi dengan cara terbaik, sama alurnya yang gak terlalu repetitif, anime itu bakalan tetap sukses. Walaupun dikatanya enggak-enggak sama hater gak jelas. Orang-orang bakalan tetap suka dan enjoy sama ceritanya. Termasuk gue. Gue suka banget sama anime yang punya tipe cerita yang template, tapi pengeksekusiannya sebagus anime ini. Karena lo gak harus terlalu banyak mikir buat nontonnya. Dan tipe cerita yang kayak gini tuh ngasih banget banyak perasaan yang bikin merinding gitu. Lo ngerasain development karakternya dan kepuasan yang lo rasain ketika melihat mereka bisa mencapai impiannya. Ya, mungkin udah gitu aja. Thank you udah nonton.